Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTube, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas kembali hasil konfirmasi dari beberapa orang yang biasa bersepeda gunung yang ada. Mari kita kembali ke belakang. Pada saat itu, 10 tahun yang lalu, terhitung dari sejak sekarang tahun 2022, ada beberapa orang yang biasa bersepeda gunung, tepatnya adanya di Gunung Selamet. Mereka tidak nyampe ke Gunung Selamet, tapi adanya di lingkup kaki Gunung Selamet, persisnya ada di bukit yang ada. Kebetulan beberapa orang tersebut adalah tidak lepas dari orang-orang yang dari kota, emang dengan sengaja ingin menikmati adanya kaki Gunung Selamet yang ada. Saat itu mereka kurang lebih jam 8 pagi sudah kumpul di situ rombongan, kurang lebih 10 orang yang ada. Memang sepedanya bukan sepeda biasa, sepeda bisa buat membeli mobil ratusan juta, sehingga sepeda-sepeda itu sudah punya fasilitas dan lengkap, dan produknya juga bukan produk sepeda biasa, sehingga mereka merasa lebih mudah untuk mengais, termasuk adanya sepeda-sepeda tersebut mampu menanjak gunung yang ada. Pasti Anda akan tahu sepeda gunung seperti apa. Barangkali seperti sepeda biasa tidak mampu menanjak gunung yang ada. Kalau kita kembali ke belakang, pada saat itu ada 10 orang atau katakanlah satu kelompok dari kota bersepeda gunung. Pada saat ditanjakan adanya di bukit tersebut, 2 orang lebih dahulu maju ke depan, kurang lebih 1 kilo, yang 8 orang tertinggal di belakang. Yang 2 orang tersebut ternyata masuk jalur yang berbeda. Menurut mereka yaitu jalan biasa, ternyata salah jalan. Yang mereka berdua yang dimasuk adalah jalan gaib yang ada, sehingga pada saat orang 8 sampai di mana perjanjian berada di kaki Gunung Selamet tersebut, mereka malah kebingungan. 8 orang satu salamin bercerita, kenapa mereka ya, di mana mereka ya, mereka kan berdua lebih dahulu datang kemari, tapi mereka tidak ada di sini. Di sini sepi, nggak ada siapa-siapa, kata salah satu 8 orang tersebut mengatakan demikian. Lantas satunya mengatakan, bagaimana kalau kita berpencar, dibagi 4, sudut kanan kiri, pokoknya utara, barat, timur, selatan, kita bagi 4, berarti 2-2. Lantas mereka kompak mencarinya, ternyata tidak diketemui juga, sehingga mereka kebetulan memang ketemu dengan seseorang yang ada di bukit tersebut sedang berjalan. Kebetulan orang tersebut adalah sesepuh, salah satu sesepuh yang tinggal ada di dekat bukit kaki Gunung Selamet. Di situ memang tidak jauh dari perkampungan yang ada. Saudara, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu binnas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Allahumma as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Saudara, mari kita simak sama-sama kisah selengkapnya. Ada apa dengan kedua orang tersebut yang sedang naik gunung, bersepeda gunung. Rombongan 10 orang yang berdua menghilang. Ada apakah dengan mereka berdua menghilang?
Setelah rombongan teman-temannya yang 8 orang sampai di mana yang diperjanjikan, di tempat di mana adanya bukit, mereka merasa dikejutkan dengan adanya 2 temannya tidak ada di tempat. Tak lama kemudian, 8 orang tersebut bertemu dengan salah satu sesepuh, katakanlah orang tua, yang kebetulan sedang lewat satu jalur tersebut. Lantas salah satu kelompok 8 orang bersepeda bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, numpang nanya." Lantas si bapak menjawab dengan lugas, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, boleh silakan." Terjadilah mereka dialog bersama dengan bapak-bapak yang baru saja sampai. "Mohon maaf Pak, barangkali saya mengganggu sedikit, saya mau bertanya." Lantas si bapak mengatakan, "Silakan, nggak apa-apa. Begini Pak, kami kan satu rombongan 10 orang bersepeda gunung, memang kepingin menikmati kaki gunung di sini. Kami dari kota, tapi tadi kami yang 8 ini nih yang ada di sini ada di belakang, kurang lebih 1 kilo deh. Mereka yang berdua duluan. Mestinya mereka sudah ada di sini, kita berjanjian di sini. Setelah kami sampai ke sini, mereka berdua nggak ada Pak." Lantas orang tua tersebut yang disebut namanya sesepuh di lingkungan kampungnya mengatakan, "Begini, saudara-saudara, ini ada 8 orang ya," kata si sesepuh mengatakan demikian. Lantas si kelompok itu yang sedang ngobrol mengatakan, "Betul Pak, kami ada 8 orang. Yang 2 orang kan yang tadi saya bicarakan, kok tiba-tiba mereka nggak ada. Padahal di sini kan kebaca, kalau memang ada orang kelihatan." Lantas sesepuh melanjutkan, "Begini, saudara-saudara, saya asli orang sini. No, kampungnya di sono, kelihatan kan?" Kata si sesepuh mengatakan demikian. Lantas lawan bicaranya mengatakan, "Betul Pak, itu kelihatan." Lantas sesepuh mengatakan, "Kami kan ada di sini kurang lebih ada 2 kilo, tapi karena kami ada di atas, jadi bisa kelihatan kampung itu. Disitulah kampung saya," kata si sesepuh mengatakan demikian. Lantas sesepuh melanjutkan pembicaraan, "Jadi begini saudara-saudara, kalau di tempat sini yang kita berpijak, no yang sebelah sono, no yang di pohon sono," sambil menunjukkan si sesepuh mengatakan demikian. "Dulu sebelum kampung kami kan di situ belum lama, pindahan dari bawah sana. Kami satu persatu karena punya tanah di situ pada bangun, lama-lama jadi perkampungan deh, karena merasa nyaman dan enak, dengan dekat kali, enak," kata si sesepuh mengatakan demikian. "Nah, sebelum kami pindah, ya malam ya, namanya kami kan orang sini, jadi suka jalan-jalan. Nah ini kan di sini juga tanah-tanah orang, ini kebetulan sini emang di bukit ini kosong. Tetap ada pemiliknya, cuman tidak digarap, kayak seperti kayak punya saya orang-orang di sini pada bangun pada bertani ya, ada yang ya memang rata-rata bercocok tanamnya ya palawija, nggak bisa buat padi," kata si bapak tersebut mengatakan demikian. Jadi kembali kepada masalah teman Anda semua yang berdua, kalau kita kembali ke belakang dengan pengalaman eh, beberapa tahun yang lalu sebelum perkampungan itu pindah, dulu di sini ada terjadi kehilangan 1 orang tanpa jejak. Ternyata setelah ada orang pintar mendeteksi secara mata batin, ternyata disinilah ada rumah atau perkampungan gaib. Jadi mereka punya jalan. Barangkali yang dimaksud teman kalian berdua itu, dia melewati jalan yang dimaksud adalah jalan gaib, sehingga tidak tampak sama kita. Lantas rombongan yang 8 orang tersebut merasa kaget dibuatnya. Tiba-tiba si beberapa teman yang 8 orang tersebut saling bertanya, "Terus bagaimana Pak? Bagaimana caranya kami bisa ketemu mereka? Sedangkan tadi Bapak bilang katanya jalan gaib. Kami kan tidak mampu melihat sesuatu yang seperti itu." Lantas si Bapak mengatakan, "Tenang saja saudara-saudara,
itu sudah makanan saya. Sayalah orangnya yang dulu pernah menemukan salah satu orang yang menghilang. Makanya sayalah saksi hidup. Dan saya kebetulan alhamdulillah memiliki kelebihan dari keturunan atas izin Allah. Saya mengetahui perkampungan itu. Makanya yang tadi saya bicarakan itu adalah saya yang membuktikan sendiri. Lihat di pohon itu. Di situ itu sebagai objek pertemuan pintu gerbang. Nah, di situ ada perkampungan gaib. Kalau kalian tahu, perkampungan gaib itu luas sekali, kata si bapak mengatakan demikian. Lantas pada saat saya datang ke situ, kan salah satu warga yang kehilangan orang. Kebetulan pas masuk memang niatnya saya mencari dia. Pas ada di dia lagi kerja. Udah saya langsung ambil, saya ruqyah, langsung saya pulang. Habis kalau nggak diruqyah, jiwanya dia itu udah dirasuki oleh halal gaib, sehingga dia tidak memikirkan masalah dunia nyata. Yang ada dia pikirannya dunia lain, sama dengan kelompok-kelompok bangsa dan tempat yang ada di situ. Jadi sudah dilupakan, sudah terhipnotis. Lantas 8 orang, salah satu yang nyeletuk lagi, oh begitu ya Pak, serem juga ya Pak. Iya, jadi kalau kita sudah masuk terperangkap di dalamnya, dia tidak punya pikiran seperti layaknya kayak kita. Masalah mikirin keluarga, teman, masalah duniawi, ngertinya dunianya dia aja gitu. Seperti kayak makhluk-makhluk yang ada di situ, di demit. Kata si bapak mengatakan demikian. Terus gimana Pak? Selanjutnya kata salah satu rombongan 8 orang mengatakan demikian. Bagaimana saudara? Teman kalian ada 2 orang kan? Lantas mereka dengan gombaknya mengatakan, betul Pak, minta tolong Pak, kata salah satu rombongan mengatakan, ayo kita jalan ke situ. Kita mendekati pohon itu sebagai pintu gerbang, kurang lebih 4 meter kita berhenti, kita duduk bersila ya. Kalian gak usah kemana-mana, saya juga ada di situ, saya secara mata batin, jadi nanti saya tetap ada di situ, tapi kembaran saya yang akan masuk. 8 orang makin bingung lagi karena orang awam diajak ngomong begitu kan bingung ya. Lantas salah satunya nyeletuk lagi penasaran, Pak mohon maaf, kami kan orang awam, tadi kata-kata bapak tetap ada di situ, tapi kembarannya masuk, maksudnya gimana? Memang agak sulit, kata si bapak mengatakan begini. Memang agak sulit kalau kita bicara dengan orang awam, Bang. Jadi mohon maaf nih, kembaran itu adalah ya roh saya yang melayang kemana-mana. Jadi secara gaib, yang mengetahui hanya hal-hal gaib. Orang biasa pun tidak mampu melihat adanya roh saya. Jadi makanya tadi saya katakan kembarannya itu ya sama. Kalau orang yang bisa mampu melihatnya adalah kembaran saya, seperti itu. Nah, saya aslinya tubuh saya ada di situ. Makanya pada saat saya konsentrasi, tolong jangan diganggu ya. Sampai benar-benar saya berhasil bisa membawa teman kalian. Lantas yang 8 kompak mengatakan, betul Pak. Makasih Pak sebelumnya Pak. Saya akan menjalankan apa yang diomongkan oleh Bapak. Lantas disitulah mereka bersila dengan khusyuknya hingga sampai benar-benar melihat sesuatu. Temannya muncul dari di balik pohon itu. Tak lama kemudian, beberapa menit kemudian, temannya muncul. Tapi penglihatannya cuma berdua mendekati si bapak yang sedang komat kamit. Disitulah si bapak rohnya langsung masuk ke tubuhnya kembali, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas orang yang baru saja sampai di situ bersama teman 8-nya dengan kompaknya menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lantas yang 8 orang saling berpelukan dengan orang yang hilang kedua tadi. Lantas mereka satu sama lain bercerita. Lantas salah satu nyeletuk yang 8 orang, kalian kemana aja sih, dicari susah amat. Lantas salah satunya tanya lagi, enak di sono loh, kita jalan-jalan, makan-makan, pokoknya serba ada di fasilitas. Lantas salah satunya melihat sesepuh yang kebetulan memang melihat di sana. Loh, itu siapa tuh? Tadi saya ketemu di sana. Pak, Bapak siapa? Tadi ketemu di sana ngajakin saya pulang.
Lantas dengan senyumnya si bapak, begini saudara-saudara, ini kebetulan kan kita ngumpul ya, jadi 10 orang sebelah saya ya. Lantas mereka rame-rame ya, pas sepuh yang 8 orang udah paham dengan adanya setelah menyelamatkan 2 orang tersebut. Begini saudara, ini khususnya yang 2 orang ya, yang baru ketemu dengan temannya yang 8 orang. Kami telah ngobrol, teman kalian yang berdua nih, 8 orang ini mencari kalian. Lantas kebetulan saya kan lagi lewat, saya rumahnya di sana, saya orang sini asli. Kalian nih, dengarkan baik-baik, kalian tadi waktu naik sepeda nyasar ke pintu gaib, sehingga kalian tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Makanya teman-teman kalian udah nyampe sini bingung. Temen gue 2 orang kan udah nyampe ke sini, mana orangnya? Nah kebetulan gak lama kemudian saya muncul nih, kebetulan lagi lewat. Nah saya dilibatkan. Lihat pohonnya itu pintu gerbangnya deh. Kamu tadi ingat nggak waktu jalan ke situ yang ada pohon? Lantas mereka berdua, iya betul pak, betul. Nah disitulah ada pintu gerbang. Anda masuk ke situ, disitulah pintu gerbang gaib. Jadi perkampungan gaib. Lantas mereka berdua, ih serem juga ya. Lantas yang 8 orang tersebut diletuk salah satu, bang, emang abang gak ingat, gak bisa bedain mana sih dunia nyata mau dunia lain? Emang tadi gak ngerasa waktu kalian tuh dijemput oleh si bapak ini? Enggak sih. Terus satunya masih ingat, saya ingat ngeliat si bapak. Lantas si bapak itu mengatakan, begini saudara-saudara, memang kita maklumin ya, mereka kan tadi masih dalam kondisi terhipnotis. Sebelum saya mengambil 2 orang ini kan sempat saya ceritakan, kalau mereka sudah masuk terperangkap di dunianya, itu otaknya sudah tercuci, tidak berpikir dengan adanya duniawi, ngertinya ya dunia mereka aja. Jadi karena mereka sudah terhipnotis, nggak punya pikiran, lah gue nyasar di sini, gue di mana, ini di kampung mana, tidak terpikiran begitu. Maka mereka berdua tadi kan ngobrol, gue di sana makan apa aja, fasilitas lengkap dan sebagainya. Dia pikirannya sudah terkunci, terhipnotis oleh makhluk-makhluk seperti itu. Jadi mereka sudah menyatu, membaur seperti itu. Kalau misalnya nggak tertolong ya selamanya dia sudah menjadi milik dunia lain seperti itu. Makanya tadi kenapa mereka langsung secepatnya saya keluarkan, saya langsung ruqyah. Cuman dia ini dalam katakanlah proses ya. Sebentar lagi dia akan sadar full 100% kok. Makanya dia masih bingung. Tadi saya ruqyah langsung, habis ruqyah supaya lepas dari gangguan-gangguan gaib. Akhirnya saya berusaha mengeluarkan mereka berdua. Nah saya di belakang. Disitulah lantas mereka berdua bertanya, emang bapak siapa? Lantas yang 8 orang salah satunya nyeletuk, bang, kalau nggak ada bapak ini saya nggak tahu deh, nggak bisa ngomong apa-apa dan nggak bisa bertanggung jawab dengan keluarga kalian. Kalian udah terperangkap masuk ke dunia lain. Tuh yang di pohon itu tadi, itu di situ ada pintu gerbang dunia lain. Jadi situ masuk kalian berdua. Makanya kok kami berdelapan kan ngomong, kan kami ada 8 di belakang. Mestinya dia udah nyampe di sini, perjanjiannya di sini. Tapi kalian nggak ada. Nah inilah adanya bapak ini bisa menolong kalian, bisa keluar dari jebakan perangkap-perangkap dunia lain, sehingga kalian selamat bisa keluar ke dunia nyata. Lantas tak lama kemudian si bapak katakanlah sesepuh yang dengan panggilan di kampungnya, sini dek, yang berdua duduk sini. Lantas dibaca-bacain kembali dengan air doa. Mereka suruh minum. Setelah mereka minum, mereka kaget baru sadar, ya Allah ya Rabbi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka sama-sama pas sadar langsung menjawab seperti itu. Terus mereka lantas cerita, ya Allah, berarti saya merasakan dunia lain ya. Di Solo tuh seperti kayak dunia nyata, banyak orang lalu lalang, banyak kegiatan yang nyangkul-nyangkul, yang dagang-dagang.
Saya juga pergi ke warung minum-minum dan sebagainya. Yang satunya juga mengatakan senada. Lantas satunya yang rombongan dari temannya yang 8 nyeletuk, "Bang, ih, kamu makan apaan di sono? Yang ada makan ulet kali." Lantas satunya lagi, "Betul, jangan-jangan makan ular juga kali." Lantas yang kedua orang yang memang kesasar ke dunia lain mengatakan, "Ah, si abang ada-ada aja. Ya habis di mana, di situ mana ada makan, ada warung." Lantas si sepuh mencabangi, "Begini saudara-saudara, memang adanya dunia lain seperti layaknya manusia biasa, punya kegiatan. Ada yang dagang, ada yang nyangkul sebagai petani, ada yang lagi jadi supir, macam-macam, sama seperti layaknya manusia. Maka saya tadi katakan, barang siapa manusia yang tersesat masuk di dalamnya ke jalan tadi ya, ke dunia lain, otaknya dia langsung spontanisasi ya, otomatis dia tercuci bersih, sehingga otak dia layaknya seperti dunia lain karena udah nggak tampak nyata oleh manusia biasa. Jadi dia ngikutin kegiatan-kegiatan mereka seperti itu layaknya. Jadi nggak ada pikiran, lah kok tersesat, ini kan bukan dunia saya. Tidak ada, kecuali kalau dia disadarkan kayak seperti saya tadi bilang. Cuma saya tadi cepat, saya gerak cepat, yang penting dia bisa keluar. Yang sebelumnya saya sering kedapatan seperti ini banyak, tapi dulu udah lama. Saya buktikan mereka di tempat itu, sehingga mereka merasakan, oh iya ini dunia lainnya, bisa membedakan. Setelah udah selesai, baru saya ajak keluar dari dunia nyata, dari dunia lain ke dunia nyata. Kalau si ini berdua, saya memang secepat kilat. Jangan sampai ketahuan sama yang ada di dunia gaib. Kalau ketahuan, kita bermasalah lagi. Walaupun saya mampu, insya Allah, kata si sesepuh mengatakan demikian. Jadi ya alhamdulillah saudara-saudara, yang penting lain kali hati-hati, kata sesepuh mengatakan demikian. Kalian kan 10 orang dari kota kan, kalau bisa ini kan satu tanda kurang baik, lebih baik kembali lagi ke turun gunung. Kalau memang tidak keberatan, mampirlah ke tempat saya, yang kelihatan disitulah. Kalau saya gampang nyarinya, bilang aja sesepuh, orang paham, berarti saya ahli spiritual. Disitulah, lantas disitulah mereka merasa akrab dan masing-masing kembali ke jalur masing-masing. Demikianlah saudara, kupasan dan kumasan yang kami rangka jadi satu, kami jabarkan. Tujuan kami adalah sharing untuk membantu terhadap sesama dengan adanya dunia gaib. Seorang atau beberapa orang yang sedang naik gunung dengan sepeda gunungnya dari kota yang ada, 2 orang tersesat masuk ke jalan dunia lain adanya. Kebetulan bertemu dengan seorang sesepuh yang di kampung sebelah, tidak jauh dari tempat di mana adanya kaki Gunung Slamet. Memang dikenal kaki Gunung Slamet yang sebelah selatan bagian utara. Disitulah, maksud saya bagian selatan, disitulah letaknya ada 2 titik. Yang satu adalah dunia lain, jin kafir. Yang satu adalah dunia lain, jin muslim. Yang ada di sebelah timur, yang sebelah barat adalah jin kafir adanya. Barang siapa yang berjalan di lewat di mana adanya pintu gerbang, mereka juga orang awam dan tidak mengetahui adanya, mereka bisa saja termakan olehnya, karena di situ pintu gerbang itu memang kelihatan seperti pohon biasa, tapi penjaganya ada. Barang siapa yang kebetulan melewati situ, dia akan langsung terhipnotis, pandangan matanya menuju ke jalan situ, akhirnya dia masuk di dalamnya, terperangkaplah seperti itu. Padahal di situ tidak ada jalan, cuma hanya pohon. Demikianlah saudara, satu demi satu yang telah kami kupas mendapat, semoga mendapatkan tambahan wawasan buat kita semua. Dengan adanya dunia yang kita lihat bukanlah hanyalah dunia nyata saja, dunia lain pun ada, bahkan perkampungan dunia lain pun ada.
Namun jangan coba-coba, kalau kalian tersesat di dalamnya, tidak diketahui oleh orang-orang lain, tidak akan pernah bisa kembali kecuali ada saksi mata dan minta dilibatkan dengan seseorang yang ahlinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.